Shalom saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Dengan sukacita kita nyatakan bahwa Yesus mulia, amin. Yeay. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. 1, 2, 3, come on. Sama-sama katakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, menjadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Yes. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Nyatakan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kau yang ada, Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari serukan saudara, katakan, wow, wow, mulia nama-Mu, wow, katakan hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari serukan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala saudara-saudara. Sebab bagimu segala pujian Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kau yang nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, Engkau mulia Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sebab kita percaya kita punya Raja yang hebat, amin. Dia Allah yang berkuasa, haleluya. Bersama-sama katakan, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Kemenangan
siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang melimpah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Saudara bawa syukur kita kepada Dia. Mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu yang Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang termanis. Bersama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari segenap hatimu katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sebab kasih-Mu melimpah Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami angkat wajah kami memandang Engkau, satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang menyatakan Tuhan, name above all name, You are worthy.
our God. Say name above all name. Name above all names. You are worthy of all. Sebab Engkaulah nama di atas segala nama. And my heart will sing how great is our God. Once again say, name above all name. Come on, lift up your voice, sing. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Mari nyatakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sebab Engkau besar Tuhan. Always sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dengan semangat yang baru Tuhan dan kerinduan Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di GBI Roxy Square dan Bapak Ibu yang menonton di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya dikasih sebuah tema tentang seri Akulah. Dan hari ini kita akan membahas tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6 di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah sebuah ayat di mana Yesus sedang mengatakan kata-kata perpisahan. Karena kalau kita membaca konteks dari ayat ini di dalam Yohanes 13, di situ Yesus membasuh kaki para murid-muridnya sebagai sebuah tanda bahwa dia akan sebentar lagi berpisah dengan murid-muridnya.
Oleh sebab itu hati murid-muridnya hari itu sedang mengalami yang namanya kegalauan, mengalami kegelisahan. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, ayat ini, perikop ini diawali dengan kata, janganlah gelisah hatimu. Kenapa hati murid-murid merasa gelisah? Kenapa hati murid-murid merasa khawatir, Bapak Ibu? Karena mereka percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar guru mereka. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Raja yang akan membebaskan kehidupan mereka dari penjajahan orang Romawi. Nah, karena Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Mesias, dan kenyataannya hari itu Yesus sedang ingin mengucapkan salam perpisahan dalam kehidupan mereka. Sehingga itulah yang membuat mereka gelisah, itulah yang membuat mereka galau. Katanya Yesus akan membebaskan kehidupan mereka, tapi kenapa Yesus harus pergi? Nah, dalam kata-kata perpisahannya, kemudian Yesus memberikan sebuah statement kepada murid-muridnya, bahwa statement ini berguna untuk menenangkan mereka. Di dalam statement ini ada sebuah kepastian. Di dalam statement ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang Yesus mau supaya murid-murid tidak merasa gelisah dan khawatir. Dan hari ini kita akan belajar tentang statement ini, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oleh sebab itu hari ini kalau Bapak Ibu memasuki tahun 2021 dengan sebuah kegelisahan, hari ini mungkin kita masuk tahun 2021 dengan rasa khawatir, biarlah statement yang dikatakan oleh Yesus ini membawa kita kepada sebuah ketenangan. Membawa kita supaya begini, semakin hari kita semakin kuat di dalam Dia. Hari ini kita akan coba mempelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah akulah jalan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di dalam Yesuslah ada jawaban kehidupan setiap kita. Karena kata jalan di situ bukan sebuah kata benda, tetapi kata sifat. Kata jalan di situ bukanlah seperti jalan yang hari ini kita tapaki, yang hari ini kita injak. Karena jalan yang kita injak itu adalah benda. Tetapi di sini justru Yesus memberikan kepada kita bahwa begini, jalan itu adalah di dalam kehidupan Yesus sendiri. Di dalam Yesuslah kita akan menemukan jawaban-jawaban. Di dalam Yesuslah kita akan menemukan jalan keluar dari semua masalah kehidupan kita. Jadi dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata tujuan kekristenan kita bukan hanya sekedar tempat yang namanya sorga, tetapi lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini mereka memaknai bahwa kehidupan yang kekal itu adalah ketika kita percaya Yesus, kita mati masuk sorga. Kita meninggal, kita masuk sorga. Jadi pemahaman hidup yang kekal hanya kita pahami, hanya masuk sorga. Apakah hidup yang kekal itu hanya sekedar kita masuk sorga? Bapak Ibu, hari ini kita coba ingin mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal yang saya ingin jabarkan kepada Bapak Ibu bukan hidup yang kekal versi gereja. Bukan juga definisi dari pendeta, tapi hidup yang kekal kita harus kembali kepada apa kata Alkitab tentang definisi hidup yang kekal. Apakah definisi Alkitab tentang hidup yang kekal? Kita mau buka Alkitab kita di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Perhatikan baik. Ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Hidup yang kekal
ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar membawa kita ke sebuah tempat yang namanya sorga, tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal. Kata mengenal dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga diulang 2 kali. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari kata mengenal dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Apakah yang dimaksud dengan ginosko? Ginosko bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan. Ginosko bukan hanya sekedar kita mengenal Tuhan. Tapi kata ginosko adalah begini, kita tahu tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata sorga bukan hanya sekedar tempat, tapi sorga adalah di mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang disebut sorga. Karena sorga itu bukan sekedar nanti kita nikmati ketika kita meninggal dunia. Tapi sorga bisa kita nikmati sekarang ketika kita kembali ke jalannya Tuhan. Ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itulah sorga yang bisa kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dijelaskan bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Perhatikan baik kata ini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dia tuh Bapak Ibu. Di mana Yesus berada, disitulah kita berada. Itulah yang namanya sorga. Makanya ada seorang hamba Tuhan berasal dari India, dia dengan berani sekali berkata, dia berkata begini, saya rela masuk neraka asal Yesus ada di sana. Artinya apa? Artinya begini, bukan bicara soal tempatnya, tapi dimanapun tempatnya. Yang penting adalah ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan, itulah sorga buat kita. Makanya Alkitab berkata bahwa begini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, karena di dalam Yesuslah semua jawaban kehidupan kita, semua jalan keluar Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Makanya begini Bapak Ibu, hanya Yesus jalan satu-satunya supaya begini kita bisa sampai kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saya tinggal di Harmoni. Pertanyaan saya adalah begini. Ya. Saya dari kantor saya ada di Kebonjeruk. Ketika saya pulang sampai di Harmoni, apakah Harmoni tujuan saya? Enggak. Karena Harmoni itu luas Bapak Ibu. Tujuan saya adalah apartemen Istana Harmoni. Pertanyaannya begini, apakah ketika saya sampai di apartemen Istana Harmoni, apakah itu tujuan saya? Ternyata bukan. Saya harus menemukan dulu lantai 19D. Pertanyaan saya begini, apakah ketika saya sampai di lantai 19D, itulah tujuan saya pulang? Ternyata bukan. Kalau di dalam 19 Delta tidak ada anak dan istri saya, itu bukan tujuan saya. Karena tujuan saya adalah di mana ada anak dan istri saya, itulah tujuan saya. Makanya begini, kekristenan kita bukan hanya sekedar sebuah tempat yang menjadi tujuan kita, tapi tujuan kita adalah di mana Yesus berada, disitulah kita harus berada. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa akulah kebenaran. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya begini, bahwa Yesus adalah standar kebenaran kehidupan setiap kita. Dialah standar yang tinggi dalam kehidupan setiap kita. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab katakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman.
Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu ada di dalam Yesus. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan baik, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak ada yang menguasainya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya ketika kita berjalan di dalam Kristus, seharusnya kita berjalan di dalam kebenaran. Bahkan saya berani berkata bahwa di luar Yesus, di luar firman Tuhan, tidak ada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Kebenaran yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini berpeganglah dan jadikanlah firman Tuhan sebagai prinsip hidup kita. Dan jangan kompromi dengan apa kata dunia. Karena apa kata firman Tuhan itu selalu bertentangan dengan apa kata dunia. Banyak orang di luar sana berkata bahwa Kristen itu fanatik. Banyak orang di luar sana berkata bahwa Kristen itu eksklusif. Kekristenan itu tertutup. Ya, saudara, banyak orang berkata seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Sehingga ada begitu banyak orang malah kebablasan. Ada begitu banyak orang Kristen bahkan ada begitu banyak gereja, mereka yang berkompromi dengan LGBT. Mereka kompromi dengan yang namanya perceraian. Mereka kompromi dengan nilai-nilai yang kemudian begini, semua nilai-nilai dunia masuk ke dalam gereja. Saya cuma mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa kekristenan itu bukan fanatik. Kekristenan itu bukan eksklusif. Kekristenan itu bahkan bukan tertutup. Kenapa? Karena begini, kekristenan itu standarnya tinggi, Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya kalau kita nggak kembali kepada kebenaran, kita nggak kembali kepada firman Tuhan, makanya begini, seringkali hidup kita lebih sering serupa dengan dunia daripada kita serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu hari ini, pilihan ada di tangan kita. Pilihlah apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Karena ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka lebih senang untuk memilih apa yang menyenangkan mata mereka ketimbang apa yang benar. Memilih yang menyenangkan itu belum tentu benar, Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yang menyenangkan belum tentu benar, yang benar juga belum tentu menyenangkan. Tapi percayalah begini, jalan yang benar akan selalu membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Kalau kita lebih banyak memilih apa yang menyenangkan, maka hidup kita akan dibawa oleh dunia ini ke tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Abraham dan Lot? Suatu hari Abraham dan Lot ini pecah kongsi. Karena apa? Karena gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot ini berantem. Kemudian Abraham yang notabene lebih tua daripada Lot, kemudian berkata begini, Lot, oke, daripada kita terputus tali silaturahmi kita, oke, kita berpisah aja, Lot. Ya, dan saya akan memberikan kepadamu, engkau pilih dulu mana yang kau ingin pilih, jalan mana yang kau ingin pilih. Dan saudara tahu apa yang dipilih oleh Lot? Yang dipilih oleh Lot adalah lembah Sodom. Alkitab mencatat itu seperti tamannya Tuhan. Apa yang Lot pilih itu adalah apa yang menyenangkan matanya, apa yang menyenangkan buat dagingnya. Dan saudara tahu apa yang disisain sama Abraham? Yang disisain Abraham itu cuma padang gurun. Itulah yang gak dipilih sama Lot. Dan saudara tahu ketika kita membaca kisah tentang Lot, itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, karena suatu hari anaknya Lot ini kemudian
bikin Lot mabok, dan akhirnya kedua anak perempuan Lot ini meniduri Lot bapaknya. Dan dari dua anak perempuan Lot inilah kemudian lahir dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Bani Amon dan Bani Moab. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, kenapa anak-anaknya Lot punya gaya hidup model seperti itu? Karena apa? Karena mereka tinggal di lembah Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa tinggal di lembah Sodom dan Gomora? Karena apa? Karena begini, karena Lot bapaknya memilih apa yang menyenangkan ketimbang apa yang benar. Hari ini di dalam Tuhan ada kebenaran. Pilihlah Yesus, jadikanlah Yesus dan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita. Sekalipun kita melakukan firman Tuhan, rasanya kok susah, rasanya kok berat, rasanya kok terpenjara, rasanya kok menderita. Tapi pilihlah apa yang benar. Karena apa yang benar akan selalu membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Simson? Kisah tentang Simson luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Siapakah Simson itu? Simson itu di dalam perjanjian lama adalah seorang hakim. Siapakah hakim dalam perjanjian lama? Hakim dalam perjanjian lama adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Jadi Simson adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang dikaruniai kekuatan yang sangat luar biasa. Yang seharusnya dipakai oleh Simson untuk membawa bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Dia udah diberikan karunia yang luar biasa. Diberikan kekuatan yang luar biasa. Diberikan jabatan yang luar biasa sebagai pemimpin bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Simson. Suatu hari dia melihat seorang perempuan dari Timnah. Kemudian dia ingin mengambil perempuan itu menjadi pasangannya. Dan saudara tahu bahkan orang tuanya Simson sudah menasehatkan kepada Simson. Simson, apakah tidak ada perempuan Yahudi lain yang bisa menjadi pasanganmu? Kenapa kita harus ambil dari perempuan dari daerah lain, dari suku lain, dari luar keyahudian? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa bangsa Israel itu harus menjaga darah mereka supaya darah keturunan mereka itu murni. Tapi Simson sebagai seorang pemimpin, saudara bisa bayangkan, dia memilih apa yang menyenangkan matanya ketimbang apa yang benar, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan apa yang terjadi di akhir dari kehidupan Simson, kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, di akhir kehidupan Simson, Simson cuma jadi bahan tertawaan saja Bapak Ibu. Makanya hari ini kita harus belajar memilih apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Dan di dalam Yesus, Yesus berkata, akulah kebenaran. Di dalam aku ada standar yang berbeda dengan dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita pelajari hari ini adalah Yesus berkata bahwa akulah hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata hidup dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini luar biasa. Karena kalau kita mempelajari bahasa Yunani, ada 3 kata yang menjelaskan tentang hidup. Oke? Kata hidup yang pertama dalam bahasa Yunani dipakai kata bios, yang punya pengertian bergerak. Dari kata bios kita dapat kata biologi, ya. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk yang bergerak, makhluk hidup. Dari kata bios kita juga bisa dapat kata bioskop. Apakah pengertian bioskop? Gambar yang bergerak. Jadi orang dikatakan hidup ketika dia masih bergerak. Itu bios. Kata yang kedua dalam bahasa Yunani yang menjelaskan tentang hidup adalah suhe, yang punya pengertian berpikir. Makhluk hidup itu berpikir, makhluk hidup itu berjiwa. Itulah, makanya dari kata suhe kita dapat kata psiko. Dari kata psiko kita dapat kata psikologi, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kata yang ketiga adalah zoe. Jadi zoe itu bukan hanya sekedar manusia itu hidup karena dia bergerak.
Zoe itu bukan karena begini, manusia hidup karena dia berjiwa, dia berpikir. Tapi Zoe itu bicara soal kualitas. Bicara soal hidup yang berkualitas. Hidupnya Tuhan sendiri, Tuhan berikan. Makanya waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian Alkitab berkata dalam Kejadian bahwa Tuhan menghembuskan nafas yang hidup. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kehidupannya yang berkualitas kepada manusia. Tapi masalahnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Roma 3 ayat yang ke-23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, makanya apa yang terjadi? Manusia kehilangan kualitas Tuhan. Manusia kehilangan bobotnya Tuhan. Manusia kehilangan karakternya Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Waktu manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia nggak akan pernah bisa hidup berkualitas. Manusia nggak akan pernah bisa mencapai apa yang menjadi standarnya Tuhan. Manusia kehilangan segalanya. Makanya begini, kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia ini? Kenapa Yesus perlu lahir ke dalam dunia ini? Yang Desember kemarin kita peringati sebagai hari kelahiran Kristus. Kenapa dia perlu datang ke dalam dunia ini? Karena begini, dia ingin mengembalikan kemuliaan itu dalam kehidupan setiap kita. Dia ingin mengembalikan kualitas itu dalam kehidupan setiap kita. Sehingga begini, sehingga pada waktu saudara dan saya, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita bertobat, waktu kita kembali ke jalannya Tuhan, kita bisa menghadirkan apa yang ada di sorga, itu di bumi. Kita bisa menghadirkan suasana ada apa yang di sorga, itu di rumah kita. Suasana sorga di gereja kita, di lingkungan kita, di negara kita, di kota, dimanapun kita ada. Kita bisa menghadirkan apa yang ada di sorga itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya hari ini ada sebuah kepastian di dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya sekedar ingin menyelamatkan saudara dan membawa saudara ke sebuah tempat yang namanya sorga. Tapi dia mau supaya begini, saudara hidup di dunia ini dengan sebuah hidup yang berkualitas. Supaya begini, ketika kita hidup, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat perbedaan dalam kehidupan setiap kita. Mereka bisa melihat kualitas yang berbeda dari dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam kita ada Kristus yang luar biasa. Di dalam Kristus ada jalan. Di dalam Kristus ada kebenaran. Di dalam Kristus ada kehidupan. Makanya hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang sedang nonton YouTube ini di rumah. Dan kalau hari ini Bapak dan Ibu belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, hari ini terimalah Dia dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan menikmati, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan disertai oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa begini, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan saudara, dan Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah Dia akan membawa setiap kita ke tempat di mana Dia akan berada. Dan ketika kita ada di tempat di mana Dia berada, disitulah kita akan menikmati semua kebesaran. Kita akan menikmati semua kekudusan yang Tuhan miliki dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh kembali punya hubungan dengan Engkau ya Bapak. Kami gak mau kehilangan Engkau lagi dalam kehidupan setiap kami. Biar kami masuk tahun 2021 ini Tuhan, dengan sebuah kepastian bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran dan ada kehidupan. Oleh sebab itu hari ini,
Kalau ada di antara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, hari ini Tuhan kami ingin mengundang Engkau untuk hadir dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan otoritas-Mu, nyatakan kehidupan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Haleluya, saudara sudah diberkati dengan Pastor Dieter yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Dieter yang sudah menyampaikan isi hatinya Tuhan dari 7 seri perkataan Akulah. Dan hari ini dibawakan yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada kepercayaan yang lain. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah melalui Yesus Kristus. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan buat saudara, di mana ketika saudara percaya di dalam Yesus Kristus, dialah jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara, tiba waktunya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita satukan hati kita berdoa. Dan biarlah kita juga menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah melalui Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan dirinya di atas kayu salib, mati mengampuni dosa kami dan membangkitkan, menyelamatkan kami dalam kehidupan. Sehingga pada saat kami ada hidup di dunia ini, kami tidak berjalan sendirian tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan, ada di dalam beban-beban yang berat. Tuhan, biarlah mereka tetap kembali dapat memfokuskan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka dapat mendengar suara-Mu. Ketika mereka membaca firman-Mu, Tuhan bicaralah untuk memberikan hikmat, jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kuatkan mereka Bapa, kuatkan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk gembala sidang kami. Mari Tuhan berkati gembala sidang kami dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Bapak Gembala kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Segala berkat kasih karunia daripada Bapa dan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima firman, yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban.
Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam perjanjian baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki 1 standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Bapak, Ibu semua, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama sepakat kita mendeklarasikan kegerakan daripada Pentakosta ketiga, dan kita baca bersama-sama ada 5 poin yang dimaksudkan dari Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama baca, saudara, dan kita deklarasikan bersama-sama. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga ini. Biarlah kita semua menjadi insan Pentakosta yang membawa amanat agung di hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.